Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanaka illa ma'alamtana ma yang fauna. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube saya yang mungkin saya akan sedikit menceritakan di YouTube panjang ini. Ada salah satu hal yang harus diperhatikan teman-teman bagi mereka yang mau berusaha, bagi mereka yang senantiasa tidak pernah putus harapan, tidak pantang menyerah, dan bagi mereka yang sekarang sedang bersedih hati ataupun stres. Ini adalah salah satu video yang cocok bagaimana saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya, dan tentunya dalam menghadapi yang namanya stres, yang namanya sedih hati, kecewa, ataupun marah dan sebagainya. Jadi seperti ini teman-teman, ibaratkan seperti ini. Kita ingin mengejar impian yang selama ini kita impikan kan. Banyak sekali playlist yang kita sudah tulis harapkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salah satu imbalan kepada kita atas apa yang ia usahakan. Dan itu pasti, itu hukum alam. Bagaimana kita mengetahui seseorang yang senantiasa berusaha, itu kemungkinan suksesnya jauh lebih besar daripada mereka yang hanya diam saja. Tentunya kan seperti ini. Saya sekarang kayak mengalami yang namanya stres ya. Karena saya pernah mikir, saya manusiawi ya teman-teman. Saya mikir kayak saya ingin channel YouTube saya itu lebih banyak penonton. Saya ingin channel YouTube short saya itu ditonton puluhan ribu orang. Saya ingin segera mendapatkan AdSense YouTube di akhir tahun ini. Saya ingin nanti bisa berpenghasilan dari YouTube. Karena nanti saya dengan penghasilan dari YouTube itu bisa mengembangkan channel ini lebih besar lagi, apalagi kan konten dakwah, dan itu tidak ada salahnya. Tetapi kadang sesuatu yang memang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Tapi kita juga jangan tidak berhenti berusaha, harus terus berusaha, dan itu adalah kewajiban. Jadi makanya di sini saya ingin berbagi share kepada teman-teman. Saya juga mengalami yang namanya kesedihan, saya mengalami yang marah ataupun kecewa, karena ya sekarang kan channel saya belum besar ya. Saya manusiawi ya, ini kayak kecewa aja gitu, kayak ingin marah gitu. Kenapa gitu, aku tuh ingin kayak gini, aku tuh kenapa gitu orang lain bisa viral, kenapa aku enggak, kenapa aku tuh ingin viral karena aku ingin berpenghasilan, butuh uang dan sebagainya. Tapi kadang keruwetan yang mungkin kita jalani sekarang itu dibuat oleh pikiran sendiri, dan seseorang punya timeline kesuksesannya masing-masing. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 286 dijelaskan, la yukallifullah nafsan illa wusaha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Jadi sebenarnya kalau yang namanya orang ketika ditimpa masalah ataupun problem hidup, dia jadi orang yang emosi, hatinya itu tidak merasa lapang, itu sebenarnya dibuat oleh diri sendiri sih. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang apapun, saya mikir bahwa kebahagiaan itu banyak sekali ya. Tentu semua orang membutuhkan uang, tetapi bukan uang yang memang kita harapkan. Ketenangan itu bisa didapat dari kita bagaimana cara menyikapi hidup dengan lebih baik. Bagaimana cara kita menyikapi dari bangun pagi itu kayak seperti, ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan aku kesempatan untuk hidup. Terima kasih karena Engkau masih memberikan aku kesempatan untuk berjalan di muka bumi ini, mencari karunia-Mu. Aku hanya tinggal mengusahakan apa yang seharusnya aku kerjakan, dan apapun rezeki yang Kau berikan, itu adalah yang terbaik yang Kau kasih kepadaku, dan aku menerimanya dari lapang dada dan ikhlas. Seharusnya mungkin kita harus punya pikiran seperti itu. Jadi memang susah kalau dibilang kayak kita ingin mengharapkan 1 tahun ingin goals, harus jadi gini, tiap hari harus koreksi gini, tapi pada kenyataannya tidak seperti yang kita jalankan kan. Nah karena itulah di sanalah titik manusia itu harus menerima apapun segala keadaannya. Kalau misalkan teman-teman nih lagi marah nih, lagi ruwet, kayak aku capek, aku capek, aku marah, aku kecewa karena gak sesuai ekspektasi, maka boleh kalian untuk mengungkapkan hal itu. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya janganlah di sana itu putus harapan dan tidak pernah berhenti mencoba. Gagal bukan berarti kita kalah, akan tetapi gagal adalah salah satu pintu di mana Allah akan mengasihi kita ke pintu baik yang selanjutnya. Maka kita harus berpikir seperti itu. Misalkan nih, aku gagal di pekerjaan ini, aku belum bisa dapat pekerjaan ataupun lapangan kerja di perusahaan ini A atau B, K, berarti Allah akan merencanakan kamu, oh berarti itu bukan yang terbaik bagi kamu, yang justru kamu harus baik di sini.
kamu lebih baiknya di sini dan aku akan ngasih rezeki tuntunannya kepadamu asalkan kamu tetap berusaha dan yakin dengan sungguh-sungguh. Jadi apa yang harus kita takutkan di dunia ini, hidup di dunia ini? Kita cuman hidup di dunia ini cuman mengusahakan yang terbaik, terus berusaha keras, dan apapun hasilnya, apapun nanti misalkan video ini viral ataupun YouTube nanti misalkan teman-teman menjadi konten kreator ingin ngejar viral, ingin ngejar target, itu sebenarnya sesuai dengan apa yang nanti kita usahakan. Berarti banyak sekali peluang-peluang pintu yang akan kita dapat. Jadi kita jangan takut, jangan gelisah. Juga di dalam salah satu ayat Al-Quran, surat An-Najm ayat 39, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa ana sayusawfa yura, yang artinya dan manusia akan memperoleh apa yang dia usahakan dan usahanya kelak nanti akan diperlihatkan. Jadi ini adalah poin yang pentingnya. Manusia akan mengusahakan apa yang dia usahakan dan dia akan mendapatkan hasilnya. Dalam tafsir At-Tabari juga dijelaskan bahwa ketika kita sungguh-sungguh dalam mengejar mimpi kita, ketika kita benar-benar sudah konsisten di garis amal yang itu lebih baik untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah jalan kita untuk menuju keikhlasan dan keridhaannya. Kita ingin hidup lebih tenang kan? Kita ingin mengharapkan bahwa segala sesuatu itu kita akan dapatkan kan? Maka cukuplah. Ini rumusnya teman-teman. Kalau kalian sedang mengalami stres sekarang, kalau kalian sekarang mengalami kesedihan, kecewa, ataupun hal-hal yang memang membuat otak ataupun membran otak kalian itu merasa semuanya ini sia-sia ataupun gagal atas apa yang usahakan, aku udah mengusahakan tetapi selalu gagal, coba ingatlah ini. Coba ingatlah ini di dalam salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 139 dijelaskan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Artinya janganlah kamu merasa wala tahinu, janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu merasa bersedih hati padahal kamu yang paling tinggi derajatnya dan Tuhanmu Maha mengetahui. Jadi dalam salah satu menurut riwayat tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan tentang ini kisah perang Uhud yang Rasulullah SAW mengalami kekalahan telak atas kaum kafir dan musyrik di Mekah, dan kaum muslimin mencoba untuk bangkit dari sana. Tetapi kita juga lihat bahwa memang sejarahnya orang yang sejarahnya ada di pasukan Uhud ini ada salah satu kecerobohan dari pasukan pemanah yang langsung ingin merebut antara pasan perang yang membuat pasukan musuh langsung menyerang dan akhirnya memakan korban jiwa. Ya memang itu kesalahannya, tetapi kalau kita lihat secara benar-benar garis besarnya, itu adalah salah satu kegagalan. Bagaimana kita juga harus hati-hati dalam hal apapun. Kita juga harus senantiasa memperhatikan aspek prioritas kita. Kita usahakan saja apa yang sudah sekarang jalani, hasilnya nanti Allah yang akan kasih. Dan misalkan kalau aku gagal di pintu ini, maka aku akan kembali ke pintu selanjutnya. Jadi pemikirannya seperti itu. Jadi kita rubah aja ginilah. Jangan misalkan dari konten kreator ya. Aku dari awal konten memang ingin dapat AdSense. Tetapi itu semua aku jalankan sekarang kayak mikir, aku konten dakwah ini untuk menyebarkan kebaikan. Aku konten dakwah ini karena niat Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama. Dan kalaupun Allah akan ngasih rezekinya di pintu YouTube ini, maka aku akan jalani dengan sepenuh hati. Dan misalkan kalau Allah nanti akan kasih aku rezeki di pintu selain konten di YouTube, maka aku juga akan bisa meraih apa yang sebenarnya Allah akan kasih di luar sana. Jadi itu yang paling penting. Juga sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 2959 dijelaskan, wala ta'asu min ruhillah. Salah. Jadi maksudnya di ayat di hadis riwayat Muslim nomor 2099 juga dijelaskan di sana, inna amruhul mu'min innahu bi kulli khair. Yang saya lupa hadisnya tetapi berbunyi begini, sungguh indah urusan seorang mukmin, bahwa urusannya itu menyangkut banyak sekali kebaikan. Jadi yang paling penting kita sebagai orang mukmin ini jalani saja kegiatan yang emang kita harus jalankan. Jadi jangan sampai putus harapan. Kalau orang yang berputus asa dan tidak mau mencoba itu, dia akan gagal. Tapi meskipun capek, istirahatlah sejenak,
sejenak istirahat dari yang membuatmu lelah, pikirkan kembali, jernihkan otak. Bayangkan saja gini, aku juga sama, aku ngalamin kayak aku mendapatkan sesuatu yang hal yang gak sesuai ekspektasi. Aku kayak ingin cepat terkenal. Aku jujur, aku ingin kayak bisa mendapatkan impian yang aku capai. Tetapi dari semua itu aku sadar bahwa aku juga memiliki banyak sekali kekurangan. Tetapi dari kekurangan tersebut membuat aku tidak ingin menyerah. Jadi aku akan tetap berusaha konten, teman-teman. Tidak ada kata terlambat untuk kita mengejar kesuksesan, mau itu tahunan kah ataupun nanti. Tetapi kalau saya udah mengusahakan sesuatu, saya akan lakukan, dan nanti kalau misalkan alokasi rezekinya, saya terima. Jadi manusia tuh harus memiliki sifat menerima gitu. Jadi jangan sampai memaksakan sesuatu yang memang dia tidak akan dapat, meskipun dia udah berusaha keras sesuatu, tapi ingin terus itu dan terus gagal, berarti itu adalah tanda bahwa Allah itu tidak ridho kamu di sana. Jadi ibaratkan, boleh jadi apa yang kamu sukai itu tidak baik di mata Allah, dan boleh jadi apa yang Allah sukai, Allah bisa jadi apa yang tidak kamu sukai itu baik di mata Allah. Jadi kita harus berpikir ke sana. Jadi kalau misalkan kita udah berusaha dengan keras, tapi usaha kita yang udah kerja keras, mati-matian, ikhtiar, kita udah berdoa, tetapi kita kecewa, marah karena sesuatu yang memang kita tidak harusnya di sana, berarti Allah akan kasih di pintu selanjutnya. Maka di sini manusia harus ingat bahwa kegagalan itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Akan tetapi kita mikir, salah satu kegagalan yang memang Allah kasih kepada kita itu, ataupun putus harapan, ataupun putus kecewa, marah, itu adalah salah satu pintu bagaimana Allah senantiasa ingin mengetes kita itu, apakah kita adalah orang mukmin yang kuat, apakah kita bisa bangkit dari sana, dan apakah kita bisa betul-betul menghadapi kehidupan dunia ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh apapun yang akan terjadi ke depannya itu di luar daripada kendali kita. Nanti kita harus jadi apa nanti gimana, tetapi kita jalani sekarang. Karena Allah nyuruh kita dengan jalani sekarang, teman-teman. Jalani apa yang kita sekarang, bukan mikirin, bukan bagaimana kayak gimana ya besok, gimana ya nanti tahun depan. Jalani dulu sekarang. Yang penting kita usahakan. Itu hanya ingin garis besar secara spesifik agar otak kalian ataupun otak saya ini berpikir, saya fokus sekarang saja, dan nanti urusan kedepannya itu di luar kendali. Akan tetapi kalau saya udah mengusahakan sekarang, bakal Allah kasih nanti hadiahnya. Jadi itu di Quran surat Yusuf juga ayat 87, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'asu min ruhillah innahu la ya'asu min ruhillah illa qaumul kafirin. Artinya, dan janganlah kamu berputus asa pada rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang kafir. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang putus asa hanya karena kita gagal dalam salah satu urusan, hanya karena kita marah ataupun kecewa terhadap sesuatu hal yang memang kita tidak mau menerimanya. Tenangkan diri, pikiran, dan hati bahwa mungkin Allah akan kasih jalan yang terbaik ke depannya. Mungkin memang susah sih, kalau dipikir ya susah kalau menerima salah satu amarah, kecewa, kegagalan. Bahkan kita sendiri kalau misalkan hadapi hal tersebut malas ya, kalau misalkan ngomong ke orang-orang yang dipercaya, mana belum tentu kan dengan kita. Tapi saya mulai mikir kayak, ya sudahlah, hadapi saja. Saya harus punya sifat menerima. Saya jalani saja apa yang mungkin sekarang. Kalau nanti Allah kasih rezeki, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin bilang bukan kayak gini, jangan salah paham bahwa wah semuanya harus tidak berusaha. Maksudnya saya bilang misalkan hanya bertawakal, modal bertawakal tetapi tidak berusaha, bukan seperti itu. Kita usahakan saja yang terbaik, maksud saya gitu. Usahakan dengan kerja keras, apapun kegagalannya saya akan coba di pintu selanjutnya, dan apapun sifat stres, marah, kecewa yang saya alami, saya akan terima aja dulu. Keluarkan saja kalau misalkan marah, tetapi dari sana itu kita harus berjanji ke diri sendiri bahwa mungkin, oh ya sudah, berarti Allah akan ngasih pintu selanjutnya nanti, di rezeki selanjutnya. Allah kan maha kaya, teman-teman. Allah punya segalanya. Kita sebagai manusia jangan takut di dunianya kan. Misalkan takut dikejar orang lain, kan, gengsi, butuh validasi. Kita tidak butuh semua itu. Kita hanya butuh hidup tenang kan, di dalam hidup kebahagiaan yang kita perlu. Sebenarnya kalau dibilang kebahagiaan, kita cari kebahagiaan kita sendiri dengan kita berusahakan dalam olahraga, dengan cara kita misalkan menyalurkan hobi yang disukai. Itulah yang mungkin membuat kita tenang.
Yang paling penting kalau misalkan rezeki pasti akan Allah sampai. Jadi saya mengedukasi dan saya sendiri pun salinglah kita untuk senantiasa tahu bahwa kita harus jadi orang yang optimis, kita harus orang yang menjadi orang yang bertawakal, orang yang berikhtiar, dan itulah tuntunan hidup Rasulullah yang ideal yang sampai saat ini kita pakai. So, jadi jangan lupa buat kamu yang sekarang putus harapan ataupun gagal ataupun misalkan tidak sesuai, ingatlah teman-teman bahwa setiap usaha kalian itu tidak ada yang sia-sia. Pasti akan ada hasilnya yang belum terlihat, tetapi coba lihat dari garis besarnya bagaimana pintu kesuksesan itu pasti ada di depan sana. So, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.